Hai sahabat Kompas.com, kembali lagi dengan aku Mutiara Berta dalam program Populer Sepekan Kompas.com. Sebelum memasuki akhir pekan nih, mari kita bahas lagi informasi-informasi terpopuler sepanjang minggu ini. Berita terpopuler pertama, Menteri Tri Risma hari ini meluapkan amarahnya kepada pegawai Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Wiyataguna Bandung. Kemarahan Risma terjadi saat ia meninjau kesiapan dapur umum Kementerian Sosial untuk memasok telur matang kepada masyarakat dan petugas lapangan saat PPKM. Namun, Risma geram saat mendapati kurangnya personel dan peralatan masak. Sementara itu, banyak pegawai yang masih berada di dalam kantor tidak ikut membantu operasional di dapur umum. Setelah seluruh pegawai Balai Wiyataguna dikumpulkan di lapangan, Risma pun langsung meluapkan kemarahannya. Ayolah, sekarang kita peduli. Jangan jadi piai semuanya. Coba lihat, polisi ada di jalan semuanya jaga. Teman-teman enak duduk di dalam. Mana perasaan kalian? Tolonglah. Tolong punya rasa. Nengok aja enggak. Risma mengancam akan memindahkan seluruh PNS di sana ke Papua jika masih tidak mau membantu operasional dapur umum. Tak hanya pegawai, Kepala Balai Disabilitas Wiyataguna Bandung Sudarsono juga menjadi sasaran kemarahan Risma. Ia kesal lantaran mereka justru menyiapkan organ tunggal dibanding menyediakan alat masak. Risma pun marah dan meminta organ tunggal itu dibereskan. Waduh Bapak, ngapain aku disiapin putih-putih segala? Mau tak tendang apa? Kondisi kayak gini beratnya kok. Emangnya aku kesenangan apa kesini? Cobalah. Itu bukan Ijamsos, itu Kementerian Sosial. Mulai sekarang, saya tidak mau lagi lihat seperti ini. Kalau lihat seperti ini, tak pindah semua ke Papua. Berita terpopuler selanjutnya, seorang pemilik angkringan terlibat debat panas dengan Satgas COVID-19. Perdebatan tersebut terjadi saat penertiban PPKM darurat di Bandar Lampung. Petugas meminta pemilik angkringan itu untuk menutup usahanya karena sudah melewati jam operasional. Namun pria itu membela diri dengan menyinggung petugas yang dinilai semena-mena terhadap warga dengan alasan penertiban. Pemilik angkringan juga menyoroti para petugas yang sudah makmur karena mengandalkan gaji dibanding dirinya yang harus mencari nafkah sendiri. Apa pula tugas kamu di saya? Tugas kamu mengajukan ke sana. Tugas saya ke sini. Bapak tangkap saya, Pak. Saya nggak kriminal, Pak. Memang kamu nggak kriminal. Tangkap, Pak. Saya nggak jual narkoba di sini. Saya betul. Bapak tangkap saya. Penjara saya, Pak. Itu terima penjara, Pak. Bapak kita rakyat. Penjara saya. Jangan Bapak pakai seragam Bapak. Mau bisa nindas, Pak. Saya tuh mencari makan di sini, Pak. Saya cuma bikin anak buah saya. Anak-anak saya makan di mana? Mau bayar sekolah. Bapak nggak mikir tas gitu, Pak. Bapak mikir ke situ. Bapak bisa cuma dengan seragam Bapak. Saya aparat. Tapi Bapak mikirin ke nasib kami. Pikir ke nasib saya makan gimana? Bapak nasib gajian, Pak. Saya, Pak, bukan nggak makan. Bapak jangan minta perintah saya, Pak. Saya di keluarga nggak ada aparat, Pak. Terkait video viral ini, juru bicara Satgas COVID-19 Kota Bandar Lampung Ahmad Nuriski menyebut ada kesalahpahaman antara pedagang dan petugas. Namun ia memastikan kedua belah pihak sudah meminta maaf dan berdamai.
Berita terpopuler selanjutnya mengenai pemilik kedai kopi di Tasikmalaya yang divonis bersalah lantaran melanggar PPKM darurat. Ia divonis kurungan 3 hari atau denda 5 juta rupiah lantaran masih melayani pembeli di tempat dan melebihi batas waktu. Namun tak disangka, pemilik kedai kopi yang bernama Asep ini justru lebih memilih hukuman kurungan 3 hari. Jaksa bahkan sempat meminta Asep untuk mempertimbangkan kembali dengan memberi waktu selama 2 hari. Namun pria 23 tahun itu tetap yakin mengambil keputusan tersebut. Ia mengaku tak punya cukup uang untuk membayar denda sebanyak 5 juta rupiah. Nah, kalau saya lebih memilih 3 hari kurungan karena bagi saya uang 5 juta itu bukan uang sedikit, Pak. Penghasilan saya aja sehari mustahil bisa nyampe segitu karena kedai kecil, Pak. Karena kedai kecil. Ini saya gitu aja ya, Pak. Gitu. Karena saya lebih dengan hukuman denda 5 juta lebih memberatkan sih kayaknya. Karena saya memilih penjara juga karena bukan pidana kejahatan atau apalah intinya. Asep akhirnya resmi dijebloskan ke Lapas 2B Tasikmalaya keesokan harinya pada Kamis 15 Juli 2021. Ia resmi menjalani pidana kurungan selama 3 hari sesuai vonis persidangan. Asep lalu bergabung dengan puluhan narapidana lainnya yang menjalani masa tahanan belasan sampai puluhan tahun lamanya. Berita terpopuler keempat, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tiba-tiba datang ke kantor Polsek Keranggan Kabupaten Temanggung. Bukan untuk inspeksi atau kunjungan kerja. Ternyata Ganjar datang untuk menumpang makan siang. Setiba di kantor, Ganjar meminta izin kepada Kapolsek Keranggan AKP Sugihartono untuk menumpang makan siang. Kapolsek pun mempersilahkan Ganjar untuk makan di ruang kerjanya. Ganjar menyantap bekal nasi putih dengan lauk labu siam, orek tempe, telur dadar, dan udang yang disiapkan istrinya. Ia juga meminta ajudannya untuk memberikan nasi kotak yang ada di mobilnya kepada petugas kepolisian. Sementara itu, Kapolsek AKP Sugihartono mengaku kaget atas kedatangan Ganjar tersebut. Awalnya ia mengira tamu yang datang adalah pejabat Pemkab Temanggung atau Polres Temanggung. Menurut Sugihartono, aksi Ganjar makan siang di kantornya mencerminkan sikap pemimpin yang patut dicontoh. Khususnya sikap Ganjar yang membawa bekal makanan saat bepergian di masa PPKM darurat. Demikian populer sepekan kali ini. Simak informasi-informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Happy weekend!